Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilwa Mutmainah dengan NIM 105222059. Dan di sini saya ingin melaporkan laporan kerja praktik saya di PT South Pacific Viscose Lensing selama 2 bulan. Dan untuk laporannya sendiri berisi latar belakang, metode analisa yang saya lakukan, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Kita tahu bahwa industri tekstil merupakan salah satu sektor terbesar penyumbang limbah cair ke lingkungan. Dan untuk limbah cair hasil produksi tekstil ini umumnya mengandung zat berbahaya seperti sulfur, natrium hidroksida, zinc, dan zat lainnya yang dapat mempengaruhi COD, BOD, TSS, TDS, dan pH air. Dan analisa kualitas limbah ini penting sekali untuk mendukung keberlanjutan industri. Dan untuk tempat KP saya, PT South Pacific Viscose Lensing ini merupakan perusahaan multinasional dari Austria, yaitu perusahaan Lensing, yang berdiri pada tahun 1982. Dan untuk produksinya sendiri menghasilkan viscose staple fiber dan juga sodium sulfat. Dan perusahaan ini berkomitmen terhadap sustainability dan ekonomi sirkular dengan mengurangi dampak emisi dan juga polusi. Dan PT South Pacific Viscose ini telah mengikuti regulasi dari KLHK. Untuk metode yang saya analisis, itu ada beberapa, di antaranya adalah analisa COD. Untuk analisa COD ini berfungsi untuk menentukan seberapa banyak oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik maupun anorganik. Nah, ini juga untuk menentukan seberapa banyak polusi organik yang ada dalam lingkungan. Selanjutnya, total suspend solid dan total dissolved solid. Untuk TSS ini berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak padatan yang terlarut pada limbah yang akan dibuang ke lingkungan. Nah, ini untuk melihat seberapa keruh air limbah air, seberapa keruh limbah tersebut yang menyebabkan eh, menghalangi pencahayaan atau fotosintesis. Lalu ada TDS, ini menentukan seberapa banyak ion garam dan lainnya yang terlarut dalam air. Ini juga akan mempengaruhi salinitas dan juga tekanan osmotik. Selanjutnya ada analisa sulfida, analisa zinc, dan analisa sulfat. Nah, ini merupakan beberapa analisa yang diperlukan karena zat-zat tersebut merupakan zat-zat berbahaya. Zinc merupakan logam yang berbahaya, dan analisa sulfat juga jika tereduksi dapat menghasilkan H2S yang mana merupakan gas berbahaya. Lalu ada analisa BOD, keasaman, dan warna. Nah, ini juga merupakan parameter yang menentukan air limbah tersebut bisa dibuang ke lingkungan atau tidak. Untuk analisa BOD sendiri merupakan analisa yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif atau seberapa banyak oksigen yang dibutuhkan oleh mikrobiologi untuk menguraikan zat organik. Nah, untuk analisa keasaman warna, dan selanjutnya ada analisa fosfat, analisa amonia, dan analisa pH yang berfungsi juga merupakan untuk parameter limbah sendiri ketika akan dibuang ke lingkungan. Untuk analisa amonia ini diperlukan karena amonia ini merupakan zat berbahaya yang dapat mencemar lingkungan. Analisa pH juga diperlukan agar uh, flora dan fauna dalam lingkungan dapat hidup dengan baik. Selanjutnya ada analisa moisture dan solid content dalam sludge, analisa MLSS dan analisa MLVSS, dan analisa total nitrogen. Dan ini merupakan beberapa prosedur yang saya lakukan di laboratorium. Dan ini merupakan rumus perhitungan COD untuk analisa limbah. Rumusnya adalah C kali F kali dalam kurung FB dikurangi FE per FT. Nah,
Dan ini juga merupakan rumus perhitungan DOD yang saya lakukan di dalam lab. Dan untuk DOD ini diukur selama 5 hari. Ini merupakan rumus perhitungan TDS dan kadar fosfat. Dan ini merupakan hasil percobaan analisis air limbah yang saya dapatkan. Di sini ada 2 kali percobaan, yang X1 dan X2. Dan untuk kadar maksimalnya ini sudah sesuai dengan regulasi dari KLHK. Untuk COD sendiri, jadi KLHK-nya sendiri batas maksimumnya adalah 150, dan hasil percobaan yang saya dapatkan yaitu 89 dan 78. Untuk BOD-nya, batas dari KLHK-nya adalah 60, dan hasil yang saya dapatkan adalah 33 dan 35. Untuk pH-nya sendiri, ini merupakan pH yang sesuai dengan lingkungan, yaitu 6-9, dan yang saya dapatkan adalah 6,9 dan 7,2. Untuk TSS-nya sendiri adalah 50, batas maksimumnya, dan yang saya dapatkan adalah 35 dan 36. Dan untuk sulfidanya sendiri, batas maksimalnya adalah 0,3, dan yang saya dapatkan adalah 0,1 dan 0,1 juga. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa semua hasil percobaan yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan batas maksimum dari KLHK sendiri. Dan untuk kesimpulannya sendiri, metode pengolahan limbah cair yang sudah dilakukan terbukti efektif, ditunjukkan dengan seluruh parameter COD, BOD, pH, TSS, dan sulfida berada di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2019. Dan untuk dari KLHK sendiri hanya meminta COD, BOD, pH, TSS, dan sulfida kepada perusahaan ini. Dan untuk kualitas limbah cairan yang dihasilkan sudah optimal dengan pH netral, yaitu 6,9 sampai 7,2, yang mana ini sudah sesuai dengan pH lingkungan, sehingga tidak akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan kandungan organik COD dan BOD rendah, serta kadar sulfida jauh di bawah ambang batas. Dengan demikian, jumlah koagulan maupun padatan suspensi yang dihasilkan telah sesuai standar dari KLHK, sehingga aman untuk dibuang ke badan air atau aman dibuang ke lingkungan tanpa menimbulkan dampak pencemaran yang signifikan. Dan itu dia hasil laporan kerja praktik saya selama 2 bulan. Eh, Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.